dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahagia sekali saya Yunus bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahi berkah, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seperti biasa, selama hampir 1 jam ke depan kita akan mendengarkan kajian dari Pak Quraisy Shihab. Dan hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Quran surat Maryam yang akan dimulai dari ayat ke-51. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini Pak Quraisy? Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat ya Pak ya. Mudah-mudahan. Dan hari ini juga saya jadi terasa lebih terbawa usia muda Pak Quraisy, karena yang hadir samping saya ini anak muda banget terlihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gigi. Nah, tapi namanya Nagita Slavina. Kenapa panggilannya Gigi? Nggak tahu. Nggak sela-sela aja atau nah? Aduh. Karena dari begitu lahir sama papa udah dikasih namanya Nagita, panggilannya Gigi. Gitu. Oh gitu. Kalau udah. Slavinanya itu memang. Slavina itu sebenarnya namanya panjang. Jadi Nagita Slavina itu ada artinya. Oh, artinya apa boleh tahu? Nagita itu anak Gideon dan Rita. Okay. Slavinanya itu Selamat dan Sofina itu nama oma sama opa dari mama. Oh, jadi itu nama jadiin satu semuanya. Sekian banyak nama. Iya. Dan ini Gigi ini Pak Quraisy sudah bermain ber-SD itu dari usia kecil, usia remaja sampai sekarang masih terus ya. Sekarang masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih belum bosan ya. Masih belum. Masih belum bosan. Dan hari ini Gigi akan menemani kita juga untuk mendengarkan kajian dari Pak Quraisy. Pak Quraisy silakan dimulai. Mari kita. Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surah ini sudah diuraikan sekelumit dari kisah Zakaria, Yahya, siapa lagi, Isa, Ibrahim. Kali ini surah ini berbicara tentang Nabi Musa. Sebagaimana halnya dengan tokoh-tokoh yang lalu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menguraikan, menceritakan kembali uraian Al-Quran kali ini tentang Nabi Musa. Dinyatakannya di sini, wadzkur fil kitabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, uraikanlah apa yang tercantum dalam Al-Quran tentang Musa. Salah satu yang disebut dalam Al-Quran tentang Musa, kesimpulan dari kepribadiannya itu adalah innahu kana mukhlasan wa kana nabiyya wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Musa itu mukhlas. Mukhlas. Dia tidak katakan mukhlis. Mukhlasan, beda. Mukhlis subjek, pelaku. Mukhlas objek. Mukhlis terambil dari kata ikhlas. Ikhlas itu adalah murni, suci, tidak bercampur dengan sesuatu. Nah, kalau Anda mukhlis, wadah hati Anda dipenuhi atau berisi, tidak usah kita katakan dipenuhi, berisi arah yang hanya tertuju pada Tuhan, tidak tertuju pada yang lain, baik yang lain itu selain Tuhan maupun yang lain itu bersama dengan Tuhan. Saya beri contoh orang yang mukhlis. Orang yang mukhlis, dia akan melakukan katakanlah suatu aktivitas sholat itu semata-mata karena Allah, bukan karena mau dipuji orang. Itu mukhlis. Kalau mau dipuji orang, itu tidak ikhlas. Berarti dalam wadah hatinya ada sesuatu selain Allah. Ada orang mau dipuji, dia tidak mukhlis. Ada orang tidak melakukan kegiatan kalau dicela, kalau ya itu tidak mukhlis. Yang mukhlis itu sama saja, dia dipuji atau tidak dipuji adalah demi karena Allah, itu mukhlis.
Nah, mukhlas sekarang. Kalau mukhlis pelakunya adalah manusia yang bersangkutan, mukhlas dia dipilih oleh Allah. Jadi bukan dia yang memilih, dia dipilih. Pilihan saya boleh jadi keliru, tapi kalau Allah yang memilih pasti benar. Musa ini dipilih oleh Allah. Karena dia dipilih oleh Allah, dia berinteraksi dengan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada kegiatannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hubungannya selalu harmonis. Kalau dia bicara, demi karena Allah. Kalau dia diam, dia bersama Allah. Kalau dia melakukan kegiatan itu atas perintah Allah. Dia tidak menoleh lagi pada dirinya. Hanya menoleh kepada Allah. Susah ya? Iya. Nabi Yusuf itu juga dinamai oleh Al-Quran, dia termasuk kelompok mukhlas. Digoda, ini tidak ada, dia peduli, saya hanya kepada Allah. Nabi Musa mukhlas, lebih dari mukhlis. Jadi arti dari mukhlas itu sebetulnya Yang terpilih. yang terpilih. Yang dimurnikan oleh Allah, disucikan oleh Allah, karena dia manusia yang suci, maka karena itu pula dia adalah seorang rasul, utusan Allah dan nabi. Rasul dan nabi bisa juga kita artikan dia adalah rasul yang berkedudukan tinggi. Rasul ini bermacam-macam kedudukannya. Ada 5 rasul terbesar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi rasulan nabiya, rasul yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Itu mukaddimah dari ini tadi. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Nabi Musa tinggal di Madian, di Palestina. Dia menuju ke Mesir, membawa istrinya. Istrinya hamil, musim dingin. Di malam hari dia berkata pada istrinya, tunggu sebentar, saya mau ke depan sana, saya lihat ada api, pasti ada penduduk. Saya akan ke sana, ambil api untuk menghangatkan kita. Sampai dia di tempat yang dituju, dia tidak menemukan api, tapi dia mendengar dalam 2 tanda petik suara Tuhan. Ini dia kata, wa nadainahu, kami memanggil Musa min janibit turil aiman, dari arah bukit Tur Sinai, Turi Sinai yang sebelah kanan, dan kami dekatkan dia kepada kami. Maknanya kami muliakan dia, dan kami muliakan itu antara lain dengan bercakap-cakap dengan dia. Nah, ini keistimewaannya Nabi Musa. Tidak ada nabi yang bercakap-cakap, dalam 2 tanda petik juga, berbicara itu bisa bermacam-macam. Tidak harus dengan suara. Lampu lalu lintas berbicara atau tidak? Tidak. Berbicara. Kalau dia berwarna merah, dia katakan pada Anda apa? Oh, iya. Itu namanya berbicara, iya kan? Berbicara. Berbicara, ya itu bicara. Wajah Anda berbicara. Iya. Anda kelihatan mengantuk atau senang, ya kan itu. Jadi ketika Allah berkata, dia berbicara kepada Musa, jangan anggap ada suara. Ya kan? Oh, iya. Karena kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf, tapi menyampaikan informasi yang kita tidak tahu persis bagaimana caranya. Oke. Ya. Baik Pak Quraisy, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah beberapa saat berikut ini juga Gigi. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan masuk kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Mereka itulah yang telah mendapat petunjuk Tuhan. Sehingga kalau satu orang, katakanlah dia itu miskin, tetapi mendapat petunjuk Tuhan, dia menjadi kaya. Sebaliknya, dia kaya raya, tapi tidak mendapat petunjuk Tuhan, itu orang miskin. Kembali
lagi dalam tafsir Al-Misbah dan kita akan kembali mendengarkan kajian dari Pak Quraisy. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, itu tadi uraian tentang Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan, kami juga anugerahkan kepadanya dengan mengangkat saudaranya sebagai Nabi. Nabi Harun membantu Nabi. Terus lanjutannya, dan uraikan juga apa yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran tentang Ismail. Sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang tepat menepati janjinya. Dia juga adalah seorang rasul dan nabi. Ada hal yang menarik, kata ulama. Sebelum ini sudah disebut Ibrahim anaknya Ishak dan Yakub. Mestinya kan disebut juga di sini Ismail. Kenapa dipisahkan Ismail? Kenapa disebut secara tersendiri? Ada yang berkata, karena Ismail itu sejak kecil sudah berpisah dengan bapaknya. Jadi diisyaratkan tentang perpisahan itu. Ada lagi yang berkata, yang dimaksud dengan Ismail di sini bukan Nabi Ismail, tapi tokoh lain yang juga bernama Ismail. Tokoh itu terkenal sangat menepati janji. Dia pernah berjanji pada seorang, kita ketemu. Yang ditunggu tidak datang. Dia nunggu setahun, tidak datang. Bukan berarti bahwa dia nunggu di suatu tempat setahun tanpa bekerja. Bisa saja kan? Kita ketemu di Jakarta. Jam sekian. Tidak datang, dia pergi bekerja, tapi dia tidak terpaksa, dia tidak keluar kota. Karena setahun ini yang dikatakan shadiqal wa'di. Dia menepati janjinya, janji itu. Kita juga itu sebenarnya pelajaran. Kalau kita berjanji tentang waktu itu harus ada orang-orang yang berkata begini. Mungkin kenyataannya begitu sambil bergurau. Kita janji ketemu jam 10. Ya. Tunggu saya sampai jam 11. Kalau saya tidak datang jam 12, silahkan tinggalkan jam 1. Wajar nggak? Wajar. Ya, janji aja sejak semula. Kita ketemu sekitar jam 10. Ya. Kita syuting jam 3. Ya kan begitu. Itu baru menepati janji. Kalau molor, tidak menepati janji. Oke, kita lanjutkan. Baru dia katakan, ini Ismail punya keistimewaan yang digarisbawahi di sini. Dia selalu menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Selalu menyuruh keluarga. Dan memang Ismail ini adalah seorang yang diridhai oleh Allah. Dia garis bawahi dua hal, sholat, zakat. Sholat itu lambang hubungan baik dengan Tuhan. Zakat itu lambang hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, jadi jangan fahami hanya disuruh sholat dan zakat, tetapi disuruh berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Berhubungan baik dengan Allah dan sesama manusia itu adalah jalan, cara untuk mendapat ridha Allah. Kalau Anda cuma berhubungan baik dengan Tuhan, tidak dengan sesama manusia, belum tentu. Berhubungan baik hanya dengan manusia, tidak dengan Allah, tidak juga. Baru dikatakan, sebut juga tentang Idris. Idris ini Nabi orang pertama yang pandai menulis, sangat ahli orator. Dia juga orang pertama yang mengajarkan menjahit. Nah, Idris itu terambil, makna Idris itu terambil dari kata darasa, ajar mengajar. Sementara ilmuwan berkata Idris itu namanya di Yunani Hermes. Dari situ lantas lahir hermeneutika. Ada merek juga Hermes ya. Kenapa tertawa? Ya. Bagus namanya ya. Ada, iya. Dia itu dinilai yang menafsirkan maksud Tuhan. Nah, jadi dia penafsir pertama. Nabi itu menjelaskan, menafsirkan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Hermes ini, itu dari situ lantas ilmu tafsir dinamai hermeneutika. Baik,
Wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dia juga adalah seorang yang ucapan dan perbuatannya dengan ukuran apapun selalu benar. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami tinggikan dia di tempat yang tinggi. Bisa diartikan dia diangkat ke langit dan masih hidup sampai sekarang, di perjanjian lama begitu. Bisa juga diartikan kami angkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Dia sudah meninggal tapi derajatnya di tempat yang tinggi. Baru dia katakan, mereka itulah orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat dari para nabi yang merupakan keturunan Adam atau yang bersama Nabi Nuh dalam perahunya, atau keturunan Ibrahim, Ismail, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Apabila mereka itu mendengar ayat-ayat Tuhan, mereka jatuh tersungkur, sujud sambil menangis. Patuh sekali pada Allah. Lalu setelah kepergian mereka, datang generasi yang meninggalkan sholat, mengikuti secara bersungguh-sungguh syahwat mereka, maka mereka itu kelak akan mendapatkan kecelakaan kecuali yang bertobat dan melakukan amal sholat. Kita mau berhenti sedikit. Mereka itu yang kami beri nikmat. Nikmat itu apa? Mau tahu definisinya nikmat? Segala yang berlebih dari modal Anda. Segala yang berlebih dari modal Anda. Anda punya modal? Iya. Apa modal? Apa ya Pak? Apa? Saya tidak tahu. Misalnya saya punya uang. Uang itu tadinya Anda miliki atau tidak? Tidak. Manusia tidak memiliki modal. Apa yang dia dapatkan, itu anugerah Tuhan. Jadi kita ini bergelimang dalam nikmat. Anda pernah wujud? Pernah tidak? Tidak pernah tidak wujud. Ya. Umur Anda kalau sekarang katakanlah 45 tahun atau 40 tahun atau 30 lah, kita taksir muda ya. Nah, 31 tahun yang lalu Anda tidak ada. Siapa yang mewujudkan Anda? Allah. Semua ini nikmat. Nikmat yang terbesar adalah petunjuk Tuhan. Karena itu Al-Quran seringkali menggunakan kata nikmat untuk petunjuk Tuhan. Mereka itulah yang telah mendapat petunjuk Tuhan. Sehingga kalau satu orang katakanlah dia itu miskin, tetapi mendapat petunjuk Tuhan, dia menjadi kaya. Sebaliknya, dia kaya raya, tapi tidak mendapat petunjuk Tuhan, itu orang miskin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ikuti mereka. Teladani mereka. Nah, itu juga sebabnya Nabi Muhammad dinilai tokoh yang meneladani semua nabi. Sehingga kalau ada nabi mempunyai keistimewaan, dia teladani. Dia teladani Ibrahim dalam berdoanya, dia teladani Musa dalam ketegasannya, dia teladani Isa dalam akhlaknya, sehingga terhimpun semua sifat-sifat terpuji pada Nabi Muhammad karena dia teladani semuanya. Saya kira itu. Ya, baiklah Pak Quraish, nanti kita akan masih kembali untuk mendengarkan lagi uraian dari Bapak dan juga Gigi. Nanti kita kembali lagi. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi kita diundang Tuhan, datang dong. Jangan berkata, wah saya belum khusyuk. Datang. Ini Tuhan yang undang saya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari pemirsa yang di luar sana. Pak Quraish, seperti biasa, kita simak pertanyaannya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudis. Saya ingin bertanya, Pak, jika kita diamanatkan menyimpan harta warisan milik anak yatim piatu, namun dalam aplikasinya uang itu terpakai juga untuk membesarkan mereka, apakah kita masih tetap harus mengganti uang warisan tersebut atau memberikannya saat si anak sudah dewasa dan bertanggung jawab? Terima kasih, Pak. Mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dititipi harta untuk anak yatim piatu pada saat mereka usia kecil, sudah besar dipakai membesarkan, apakah harus mengembalikan apa tidak? Iya. Kalau kita mau cepat menjawab, tidak harus dikembalikan. Tapi saya ingin lebih merinci. Ya. Yang pertama, tuntunan agama adalah harta anak yatim hendaknya dikembangkan oleh pemilik harta. Biar bisa berbisnis. Ya. Al-Quran berpesan, warzuquhum fiha. Dia tidak katakan warzuquhum minha. Berilah mereka biaya hidup, rezeki, melalui keuntungan, bukan dari modal. Jadi perlu dikembangkan. Nah, itu satu. Tetapi kalau seandainya pun tidak dikembangkan, boleh jadi ada yang khawatir, ada ini tidak dikembangkan, maka biaya hidupnya diambil dari uangnya. Nah, walaupun kalau yang mampu sebaiknya jangan ambil. Tetapi kalau yang bersangkutan wali anak yatim ini tidak mampu, agama bukan hanya berkata jangan ambil, tapi dia katakan kalau yang bersangkutan kaya, jangan ambil biaya pengelolaan hartanya atau pengurusannya dari harta anak yatim. Tetapi kalau dia miskin, dia mengelola, bisa nggak dia ambil semacam upah? Ya. Bisa. Falyakul bil ma'ruf, boleh dia ambil secara wajar. Nah, jadi kesimpulannya bisa diambil dari harta anak yatim itu biaya hidup sang anak sampai dia dewasa, sampai diserahkan harta itu, tetapi yang terbaik adalah mengelolanya sehingga memperoleh keuntungan, dan dari keuntungan itulah digunakan untuk membeli pakaian, untuk membeli makanan dan pendidikan anak yatim. Saya kira begitu. Ngomong-ngomong kan sebelumnya kita ngomong membahas masalah ikhlas, ya kan, ikhlas. Nah kadang-kadang tuh kita aja sendiri buat untuk melakukan sesuatu yang wajib kayak sholat gitu kan, harus disuruh dulu Pak gitu, diingetin. Masih harus ayo sholat gitu. Nah kadang-kadang apalagi dulu pas masih umur 20-an awal kayak gitu, kayak sholat kok pakai ngedumel, pakai apa gitu. Nah sedangkan kan saya punya adik nih yang kecil. Nah nanti gimana nih ngasih taunya supaya biar lebih ikhlas. Kadang-kadang sendirinya juga masih entar-entaran gitu. Kadang-kadang sholat juga sambil mikir gitu, sambil apa gitu sih Pak. Iya, sebenarnya kalau untuk anak kecil paling baik itu tidak disuruh, tetapi diberi teladan. Itu satu, ya toh. Nah, kalau mau menyuruh harus fahami psikologi anak. Jangan suruh waktu dia asyik nonton TV. Ya kan? Beri dia kesempatan nonton, habis ini sholat ya. Sebab kalau disuruh dia waktu itu dia membangkang. Jadi kita harus pandai-pandai melihat ini. Nah, bahwa dalam sholat kita pun yang dewasa ini sering lupa ya toh, sering tergambar hal-hal yang boleh jadi pekerjaan kah apakah, itu bisa ditoleransi. Jangan anggap khusyuk itu menjadikan Anda tidak mengingat kecuali salat, kecuali Tuhan. Tidak. Saya seringkali memberi contoh tentang kewajiban salat itu seperti ini. Satu orang diajak pergi pameran lukisan, kirim undangan. Yang pertama, orang pertama dapat undangan itu, undangan tidak usah hadir. Ada lagi yang dapat undangan, dia berkata begini, enggak enak ya, si A yang undang saya tidak hadir, saya tidak suka ini. Jadi dia hadir hanya karena segan. Ada yang begitu ya. Ada lagi yang ketiga dapat undangan, waduh saya nggak ngerti lukisan, tapi ini yang undang orang baik dan saya mau belajar. Dia pergi dengan tujuan belajar walaupun dia tidak.
Ada yang keempat dapat undangan, dia berkata, waduh, bagus ini, saya mau ke sana. Dia pergilah ke sana, memenuhi undangan, dia nikmati itu. Ada yang dia tidak mengerti, dia tanya pada sampingnya, bagus. Yang kelima, yang paling hebat, dia senang, dia ke sana, dia terpaku di sana, indahnya. Ada temannya datang tepuk bahunya, dia tidak sadar. Semua ini dinamai sholat, diterima dia sebagai sholat asal dia datang. Yang pertama tadi itu nggak mau sholat, datanglah walaupun Anda belum khusyuk seperti khusyuknya yang kelima, itu sudah diterima. Usahakan untuk itu. Yang penting wajib itu harus dilaksanakan. Yang wajib, jadi kita diundang Tuhan, datang dong. Jangan berkata, wah saya belum khusyuk. Datang, ini Tuhan yang undang saya. Masih terbayang hal-hal dalam benak Anda, tidak apa-apa. Latihan terus, nanti akhirnya akan sampai padanya. Ya, oke. Baiklah Pak Quraisy. Gigi, nanti kita lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Agama. Tuhan mengutus Nabi untuk memberitahu bahwa Dia Maha Esa. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan di segmen ini saya akan lebih mempersilahkan lagi buat Gigi kalau mau bertanya lagi kepada Pak Quraisy, mangga dipersilahkan. Tadi kan ngomongin masalah ikhlas, sekarang masalah petunjuk. Orang itu kan datang petunjuk itu kadang-kadang beda ya Pak ya. Tapi gimana kadang-kadang kita punya saudara gitu, kok dia nggak pernah sholat, dia kok nggak pernah zakat, nggak pernah apa gitu, dia belum dapat petunjuk nih, gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Petunjuk itu bermacam-macam. Secara garis besar ada petunjuk dalam arti memberitahu, kan? Memberitahu. Petunjuk Tuhan ini dalam konteks memberitahu, kita bisa bagi 5. Siapa yang mengajar anak kalau pipis menangis? Pipis menangis. Nah, kalau dia pipis habis bayi, dia nangis. Nggak ada. Pasti ada. Tuhan. Itu petunjuk Tuhan buat dia dalam bentuk naluri. Siapa yang mengajar anak mengisap payudara ibunya bukan menggigitnya? Naluri. Petunjuk Tuhan. Panca indera, petunjuk Tuhan. Kamu mau tahu ini berwarna ini? Gunakan matamu. Jadi naluri, panca indera, akal, agama, itu petunjuk Tuhan. Tuhan memberitahu. Kita berhenti pada agama. Tuhan mengutus Nabi untuk memberitahu bahwa Dia Maha Esa. Memberitahu bahwa sholat wajib. Bagus. Sudah tahu atau belum? Yang belum tahu disuruh gunakan akalnya, disuruh belajar. Kalau dia sudah gunakan akalnya, belajar, dia tidak ketahui, dia tidak berdosa. Ya kan? Nah, jadi yang salah manusia yang tidak mau belajar, yang tidak mau membuka hatinya. Itu yang nggak sholat. Sebenarnya kalau dia sudah tahu, dia nggak buka hatinya untuk sholat. Tapi kadang-kadang ya itu dia tadi, kalau teman-teman gitu ya, yang masih seumuran segini pasti gini, lo kok nggak sholat? Enggak ah, orang masih banyak bikin dosa juga nih kayak gitu itu tuh. Justru itu loh Dosa Dosa, iya pada gitu. Nggak mau nggak usah sholat dulu, ntar aja deh kalau udah nggak bikin dosa gitu Nah, katanya. sekarang begini, kalau dia sakit, ayo ke dokter yuk berobat. Iya. Nggak usah, nanti sakitnya biar ini dulu. Itu orang gila. Anda banyak dosa, justru harus lebih mendekat kepada Tuhan untuk diampuni. Ya. Jangan biar saya dosa terus. Bisa-bisa di tengah jalan dia amblas. Ya kan? Itu. Pak, seringkali orang kalau pada saat lagi berdoa itu, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus, ya Allah berikanlah aku petunjuk, Sementara sebetulnya kalau misalnya disadari, sebetulnya kan petunjuk itu memang sudah ada dalam Al-Quran dan sebagainya. Itu doa bagaimana tuh Pak? Petunjuk Allah itu seperti tadi yang kita katakan, ada informasi, ada pemberian kekuatan
untuk melaksanakan petunjuk. Ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, itu kan ya Allah anugerahilah saya petunjuk menurut jalan yang lurus, itu artinya beri saya kemampuan untuk melaksanakan petunjuk itu. Antar saya. Sama ini tadi saya mau ke pasar, ini pasar di sini. Ya Allah, tolong deh antar saya ke sana. Itu yang kita minta. Bukan lagi yang kita minta beritahu saya sholat subuh wajib atau tidak. Ya kan? Penghantar dari Allah untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih ke arah yang kita lebih mencapai apa yang dikehendaki Allah. Satu lagi Pak, sebelum kita commercial break nanti, bagaimana dengan ini kan semua dilakukan, ini kan semuanya hal-hal ibadah dan sebagainya dilakukan oleh orang yang memiliki kesadaran. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kesadaran dalam artian yang lupa ingatan gitu? Apakah ada dalam sejarah zaman Nabi dulu? Begini, Tuhan tidak seorang yang dibebani tugas itu adalah yang berakal. Yang tidak terpaksa. Kalau dipaksa tidak ada pahala dia. Ya kan? Harus penuh kesadaran, harus tahu. Nah, jadi kalau orang gila tidak wajib sholat. Orang yang lupa, ada yang pikun, ya kan? Dia sudah tidak ingat saya sudah sholatnya atau belum. Ya biasa begitu kan? Kalau dia tidak sholat karena dia anggap tadi sudah sholat, tidak apa-apa. Jadi agama ini untuk orang yang memiliki kesadaran, orang yang memiliki akal. Kalau tidak punya akal, gila tidak wajib. Lupa tidak wajib, ditoleransi. Ya kan? Lupa dalam artian misalnya sholat tiba-tiba, aduh tadi lupa nggak sholat zuhur. Katanya kalau tadi lupa, pergi sholat saat Anda ingat. Saat itu juga. Walaupun sudah kapan gitu ya? Tadi sholat subuh. Saya tadi belum sholat subuh. Kapan Anda ingat? Isya, sholat subuh waktu Isya. Oh, bisa ya Pak? Bisa. Sholatlah pada saat Anda ingat. Tapi sholatnya 2 rakaat Isya gini gimana? Iya, Ya subuh dulu baru Isya gitu. Iya, saya subuh dulu baru Isya. Jadi pada saat Anda ingat, kapanpun Anda ingat. 3 bulan yang lalu saya di situ saya tidak sholat subuh. Baru sekarang ingat sholat subuh waktu itu. Ya Allah. Saya pernah juga tuh ada yang kasih tahu tuh, misalnya kan dulu nih kita habis akhir balik gitu. Terus kan sholatnya masih bolong-bolong. Itu harus apakah itu harus dibayarkan sekarang gitu? Itu sekarang kalau sudah terlalu banyak. Itu banyak banget sih. Saya kalau bisa sholat 500 kali. Semampunya sambil memohon ampun pada Tuhan. Ya Allah, saya dulu kalau kali hanya banyak banget 500 rakaat sehari Pak. Kita tahan dulu, kita akan kembali lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Dari rahmat kasih sayang yang terdapat pada sosok manusia, sosok yang paling kasih dan sayang itu ibu. Kita sudah sampai di segmen terakhir untuk Tafsir Al-Misbah hari ini, dan kita masih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Quraisyah juga dari Gigi, mungkin dari Gigi dulu, dari saya dulu, dari Om dulu ya. Om dulu boleh Om, yang dua-duaan. Pak Quraisyah gini, dari beberapa episode yang lalu sampai hari ini kan kita membahas tentang surat dari surat Maryam. Banyak sekali disebutkan nama-nama yang ada Nabi Isa, ada Zulkarnain, ada Nabi Musa. Apakah memang ada hubungannya dengan tokoh ada dengan Maryam ini, atau dari semua Quran surat seperti ini? Iya. Ada hal yang menonjol pada surah ini. Dia berbicara sekian kali tentang rahmat dan kasih sayang. Nama Allah pun yang diulang-ulang adalah Rahman. Rahman, iya. Ya kan? Ya. Seringkali. Di dalam surat ini juga ada uraian bagaimana cara seseorang memperoleh rahmat dan cinta plus. Ada cinta plus. Ini bisa jadi cerminan
dari rahmat kasih sayang yang terdapat pada sosok manusia, sosok yang paling kasih dan sayang itu ibu. Ya, Ya, ya. karena itu Maryam di sini menggambarkan kasih sayang, menggambarkan ini. Bahkan di sini seperti kita lihat bagaimana kasih sayang anak kepada bapak yang durhaka, ceritanya Nabi Ibrahim. Ya, toh? Bagaimana kerinduan seorang ayah mempunyai anak yang dia kasihi, ceritanya Zakaria. Ya. Jadi sebenarnya ini berkisar pada rahmat. Itu juga sebabnya surah ini menjelaskan apa yang dijelaskannya itu dengan redaksi yang sangat indah. Berakhir pada umumnya dengan ya Atiyah, Nabiya, itu berulang-ulang. Jadi memang yang ingin ditonjolkan adalah rahmat. Bahkan ketika Allah menjatuhkan siksa, Allah yang disebut itu adalah Ar-Rahman. Kita baca ini di sini. Sungguhnya aku takut jangan sampai engkau ayahku ditimpa sedikit oleh siksa dari Ar-Rahman. Kasih sayang anak pada bapaknya sampai-sampai dia takut jangan sampai disentuh, bukan ditimpa sebenarnya. Ya mas itu tersentuh. Jadi dia berkisar pada rahmat dan dia bercerita tentang tokoh-tokoh ini yang memperoleh rahmat dan yang memberi rahmat. Saya kira itu sebabnya. Oke. Gigi mau nanya lagi? Iya, tadi kan kita bicara tentang muklis dan muklas. Nah, itu apakah muklas itu kan orang-orang terpilih? Apakah itu hanya nabi, rasul atau orang-orang seperti kita Ada biasa selain dan ini? ya, bagus sekali pertanyaannya. Kita lihat ayat ini. Kita lihat ayat kita ini itu tidak harus nabi dan rasul. Di sini dia katakan ulaika alladzina an'amallahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, diberi petunjuk Allah, minan nabiyyin, dari para nabi dan seterusnya. Baru dia katakan wa mimman hadaina wajtabaina, dan termasuk juga selain nabi-nabi itu orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan yang telah kami pilih. Ada orang-orang selain para nabi yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal tertentu. Baiklah Pak Quraisy, tiba saatnya untuk membacakan kesimpulan untuk hari ini Pak Quraisy. Oke, kita lihat kesimpulan. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam memperoleh keistimewaan berbicara secara langsung dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Lainnya itu melalui malaikat. Nabi Muhammad juga waktu Isra Mi'raj itu secara langsung. Yang kedua, pemenuhan janji terhadap Allah, terhadap manusia dan diri sendiri adalah salah satu sifat yang amat terpuji. Ada orang berjanji begini, saya mau berhenti merokok mulai sekarang. Diri sendiri itu? Nah, itu berjanji untuk diri sendiri. Memenuhinya itu tanda orang terhormat, ya kan? Atau nazar, kan? Itu nazar. Yang ketiga, setiap kepala keluarga bertanggung jawab membimbing anggota keluarganya melaksanakan tuntunan agama, termasuk memerintahkan mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Suruh dong, ya, jangan biarkan lihat dia. Tanda keimanan yang jelas adalah pengaruh kuat mendengar firman-firman Allah atau melihat tanda-tanda kebesarannya yang tercermin dalam keharuan hati, kepatuhan fisik, dan linangan air mata. Kalau Anda lihat ada orang menangis mendengar ayat-ayat Allah, menangis sendirian di waktu malam, itu orang tulus, itu orang. Tanda kesesatan yang jelas, mau lihat orang ini, kalau tadi itu tanda ketulusan, tanda kesesatan yang jelas adalah pengabaian sholat wajib. Sholat wajib, saya tidak berkata sholat sunnah, wajib. Memang seperti sabda Nabi, perbedaan antara seorang mukmin dan kafir adalah pelaksanaan sholat. Pengabaian itu mencakup pengabaian itu mencakup malas melaksanakannya. Orang munafik itu kalau dia mau sholat malas, itu pengabaian. Dan
peringkatnya yang paling tinggi memperolok-olokkan, kamu salat kolot kamu. Ya kan? Itu tanda kesesatan yang paling ini. Yang menyia-nyiakan sholat akan menemukan jalan kesesatan, dan jalan itulah yang mengantarnya ke kebinasaan. Yang menyesali perbuatannya, nah ini, bertekad untuk tidak mengulanginya, memohon ampun, serta menunjukkan perbaikan diri, pasti akan disambut Allah dan diberi ganjaran sholat. Saya kira itu kesimpulan kita hari ini. Terima kasih Pak Quraish atas kesimpulannya, juga dari Gigi. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Dan juga pemirsa, semoga saja kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas, insya Allah. Dan kita akan jumpa lagi insya Allah esok hari masih dalam tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.